Wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan untuk orang tua kita yang telah bertanya tentang bagaimana kita bersabar dan bersyukur gitu ya. Ya, terhadap apa yang udah Allah kasih kepada kita seperti usia misalnya. Walaupun bagi saya ini bukan hanya untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Buat kita-kita barangkali yang merasa masih muda atau masih bergaya muda walaupun udah tua juga sebenarnya gitu. Ya paling tidak Imam Al-Ghazali mengarahkan cara bersyukur ada 3 model. Cara yang pertama yang paling ringan adalah kita mengucapkan Alhamdulillah atau hadza min fadli Rabbi. Allah kasih kita kesehatan, Alhamdulillah. Allah kasih anak-anak kita sehat, lucu, pinter, taat sama kita, Alhamdulillah. Ya, Allah kasih ya, misal ibu-ibu suami yang bertanggung jawab, suami yang gak lupa sama istrinya. Jangan sampai makan enak doang di luar, gak pernah dibawa pulang oleh-oleh buat istrinya. Ya, ingat sama istrinya. Ya, atau kebalikannya, bapak-bapak bersyukur, ya alhamdulillah ada istri yang juga menanti di rumah, tetap taat. Ya, buka tudung saji, enggak ciluk bak tadi. Minimal adalah walaupun cuma tahu satu, lumayan lah gitu kan. Bersyukur semuanya. Ini yang paling ringan. Kenapa paling ringan? Kata Al-Ghazali karena mengucapin alhamdulillah itu bisa dilakukan oleh siapapun. Orang jahat bisa, orang soleh juga bisa. Sehingga dia masuk di yang paling awal. Yang kedua, kita bersyukur dengan hati, asyukru bil qalb. Maksudnya apa? Yaitu dengan rasa puas, qanaah. Kita qanaah sama apa-apa yang sudah Allah kasih. Adapun yang Allah belum kasih, kita pun tidak terlalu gila terhadap hal itu, biasa aja. Nggak ada keinginan untuk iri, pengen kayak dia juga. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak juga nggak ada masalah. Ma'ruf bin Hissan, salah satu perawi hadis, lewat sebuah rumah gede, megah, cakep. Itu rumah dipuji sama dia, ini rumah bagus banget. Itu kata dia. Dalam perjalanan dia mikir, apa perlunya ya saya ngomong kayak tadi? Padahal kan Allah udah ngasih saya rumah. Begitu dia nyampe di rumahnya sendiri yang mungil, yang kecil, yang gak semegah tadi, ya, dia pun langsung mencanangkan iqab. Apa iqab? Hukuman buat dirinya sendiri. Dia ingin puasa setahun penuh hanya gara-gara memuji rumah orang yang bukan rumahnya. Ini rumah gede, bagus, indah. Menurut standar kita, wajar nggak ngomong kayak tadi? Wajar kan ya? Ya, tetangga kita atau teman kita pengajian baru beli motor, motornya baru banget, baru ambil dari dealer, platnya aja belum ada, masih jajal tulisannya. Ya. Kita bilang motor lu baru ya, cakep banget. Ini kan wajar ya ngomong kayak gitu. Tapi Ma'ruf bin Hissan ini menganggap itu sebuah bentuk khawatir nggak syukur dengan apa yang sudah Allah kasih untuk dia, rumahnya dia yang kecil itu. Dia pun menghukum dirinya dengan cara setahun penuh dia puasa. Luar biasa ulama-ulama terdahulu. Yang ketiga, asyukru bil amal, bersyukur dengan amal. Maksudnya gimana? Kata Al-Ghazali, yaitu apa-apa yang Allah kasih, nikmat Allah kepada kita, kita pakai lagi untuk kepentingan agama Allah. Kita diberikan kesehatan dan panjang umur. Dah mumpung ada umur, mumpung ada kesehatan, ada kesempatan, ada peluang, kita pakai untuk pengajian ke, ngumpul sama orang soleh ke, gitu. Jadi udah enggak lagi sama urusan-urusan yang bisa ngerusak ujung usianya. Udah dia lupain dah hal-hal seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kita tahu, mohon maaf nih kalau ngomongin Palestina, seminggu setelah 7 Oktober itu rumahnya Abu Ubaidah kan dibom sebenarnya. Sekeluarga meninggal semua. Abu Ubaidah tuh meninggal semua sekeluarganya. Anaknya udah habis meninggal. Istrinya udah meninggal. Bapak ibunya meninggal. Saudara-saudaranya kandung udah meninggal semua. Abu Ubaidah tuh sebatang kara sekarang. Ya. Saya baca di TikTok. Ibu-ibu sih yang komen. Saya tahu Abu Ubaidah tuh duda. Mulai dah ibu-ibu dah. Jadi bucin. Apa bucin, Bu? Ya. Ya pokoknya seandainya Abu Ubaidah di Indonesia, saya siap jadi istrinya. Ada yang komennya bagus, Bu, Abu Ubaidah udah gak butuh dunia dan gak butuh ibu, digituin sama dia. Emang orang kalau udah kayak gitu udah gak mikirin dunia lagi emang. Pikiran dia hanya udah, dia menjadikan Allah dan jihad sebagai jalan hidupnya aja, gak ada yang lain. Udah habis syahwatnya dihabiskan untuk jihad. Begitu. Baik,
Adapun bersabar, ya kita senantiasa bersabar atas penyakit yang kita alami. Karena kalau udah berumur kita tahu ada bom waktu di tubuh kita, gula ada, kolesterol ada, ya dan macam-macam. Yang ada orang yang Allah angkat derajatnya di sisi Allah bukan karena faktor sholatnya, bukan karena faktor hajinya, tapi karena faktor kesabarannya ketika dia mendapatkan kesulitan hidup. Bisa jadi kayak begitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain.